Baik, selamat siang. Nama saya Daniel Taviano. Terima kasih sudah bergabung dalam meeting ini. Pada siang hari ini, kita akan mengadakan webinar yang nantinya akan dibawakan oleh peserta kami, Bisma. Sebelum acara dimulai, sekiranya saya membacakan peraturan. Mohon maaf jika peraturannya sudah dibacakan berkali-kali. Namun, sekiranya Bapak Ibu sekalian mau mendengarkannya untuk saya sendiri. Ya, jadi peraturan yang pertama, akses ke Google Meet akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Google Meet harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama asal, instansi, dan pertanyaan dari moderator akan menyampaikan kepada pembicara untuk setiap pertanyaan karena waktu diskusi terbatas. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar dan terakhir di akhir acara link daftar hadir akan dibagikan. Sekian peraturannya. Secara selanjutnya saya serahkan pada moderator kami, Irwansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Irwansyah. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan kurikulum vitae dari Tivilia Karisma Putri selaku presenter. Dibutuhkannya SD 1 Taweng tahun 2009 sampai 2015, SMPN 1 Gondang 2016 sampai 2008 dan sekolah di SMKN 1 Boyo. Hobi menulis dan organisasi yang pernah diikuti adalah pramuka, jurnalisme, dan rohis. Itu saja kurikulum vitae dari Tivilia Karisma Putri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dani karena telah memperkenalkan saya. Pada kali ini saya akan menyajikan materi mengenai generasi muda dalam menyikapi uang. Oke, itu slide-nya. Baik, generasi muda dalam menyikapi uang. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita tahu, zaman sekarang generasi muda terkenal boros karena hidup berfoya-foya dan memiliki sifat ya gimana ya, sifat yang Anda bisa tahu sendiri, ingin ya hidupnya sekali lalu menghabiskan uang yang dia punya untuk melakukan pengalaman-pengalaman yang belum dia lakukan gitu. Baik, dengar kata uang, apa yang terlintas di pikiran Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian? Baik, dalam slide ini ada beberapa pengertian dan fungsi mengenai uang. Yang pertama, sarana meraih kekayaan hidup. Seperti yang kita tahu, uang menjadi alat untuk memperkaya hidup seseorang. Karena ya seperti istilah tanpa uang tidak bisa hidup. Baik. Lalu yang kedua adalah sebagai penjamin dalam hidup, kemudian
penopang kehidupan, dan yang terakhir untuk pegangan saja. Baik itu untuk anak kecil, remaja, orang tua, bahkan sampai lanjut usia. Tanpa uang ya kita bisa apa gitu. Selanjutnya, berdasarkan Tirto ID, generasi milenial menghadapi risiko finansial lebih besar di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Nah, ada beberapa sebab mengenai hal ini. Pertama, perilaku konsumtif yang tak bisa dibendung. Seperti ini ditunjukkan ketika kita mungkin masuk ke minimarket gitu ya. Terus ada diskon. Dan sudah ketika melihat itu tuh ada langsung rasa tertarik untuk membelinya. Ada barang bagus dikit langsung beli, ada barang yang mending atau murah gitu juga langsung beli. Baik. Kedua, tidak memikirkan pentingnya investasi. Seperti yang kita ketahui ya banyak banget gitu generasi milenial yang dikit-dikit ngafe, dikit-dikit ke mall atau lainnya. Itu mereka ada beberapa sebagian besar gitu yang tidak terlalu memikirkan pentingnya investasi seperti menabung dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cenderung menunda pemenuhan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer ini seperti yang kita tahu terdiri dari berbagai banyak hal, 3 hal ya. Mulai dari pangan, sandang, lalu papan. Baik, dan yang terakhir tidak takut berutang untuk memenuhi kebutuhan tersier semata. Tersier di sini seperti untuk membeli kendaraan, laptop, HP, pakaian mewah, sepatu mewah, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus di televisi sekarang yang banyak sekali memberitakan tentang kasus kriminal atau lain sebagainya mengenai seorang anak yang tega melakukan perampokan pada ibunya sendiri dan lain sebagainya. Itu mereka hanya memiliki mindset untuk memenuhi kebutuhan tersier ini. Oke, lalu bagaimana pola pikir remaja sekarang ini yang secara tidak langsung mengakibatkan mereka mengalami masalah finansial? Nah, sebagian besar remaja memiliki prinsip YOLO dan FOMO pada hidupnya. YOLO, you only live once, dan FOMO, fear of missing out. Baik, ini adalah visualisasi dari prinsip YOLO itu sendiri. YOLO, kamu artinya hidup sekali. Mengapa saya tampilkan gambar liburan di sini? Ini karena sebagian besar dari kita, misal memiliki uang bulanan 800.000 atau berapa gitu ya, itu nanti sebagian besar milenial itu tentu saja ingin menikmati liburan, menghabiskan uang ya mungkin untuk belanja dan lain sebagainya gitu daripada untuk ditabung. Misal liburan ke Jogja atau ke Bali gitu, ya nggak mungkin kan kita pulang tanpa membawa oleh-oleh atau bagaimana gitu. Selanjutnya FOMO, takut ketinggalan gaya. Nah, seperti yang ada di gambar ini, seperti yang kita tahu, Boba dan Odading sendiri tengah merajai media sosial sekarang. Nah, generasi milenial ini memiliki prinsip, jika mereka tidak mengikuti gaya, mereka itu akan merasa ketakutan dan takut ditanyai katrok atau sebagainya gitu ya. Kadang membeli boba ataupun odading, padahal juga aslinya rasanya kan ya mereka sudah tahu, tapi nanti di-share di konten media sosial, lalu dijadikan bukti sebagai, oh ini saya tidak ketinggalan gaya gitu. Selanjutnya, FOMO dan YOLO ini memicu pengeluaran yang bersifat membangkrutkan finansial jika dibiarkan. Hal ini terjadi karena hidup kita tidak berpusat pada kebutuhan, melainkan keinginan. Lantas, bagaimana cara generasi milenial dalam menyikapi uangnya?
Oke, poin ini yang perlu kita garis bawahi besar ya. Pertama, buat anggaran kebutuhan dan sisakan untuk experience spending maksimal 5% sampai 10% dari pendapatan. Anggaran kebutuhan ini nanti akan mengarahkan kita untuk apa saja uang yang kita dapatkan sebulan atau seberapa minggu gitu jatah gitu untuk menganggar, misalnya 50% nanti untuk bensin, lalu 30% gitu ya untuk uang saku, sisanya untuk tugas sekolah atau apa gitu. Nah, yang kedua ini sisihkan 10% sampai 15% pendapatan untuk dana darurat dan investasi jangka panjang. Seperti tadi misalnya kita mendapat gaji sekitar 800.000 per bulan. Nah, bagi sebagian 10% sampai 15% ini bisa digunakan untuk menabung dana darurat dan investasi jangka panjang nantinya. Dana darurat seperti untuk kebutuhan asuransi dan tabungan pendidikan atau lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Jadi investasi dan asuransi tentu saja penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, buat skala prioritas yang harus didahulukan. Pertama primer, sekunder, lalu tersier. Primer ini terdiri dari pangan, papan, dan sandang. Meskipun ya umur kita misal generasi milenial itu sekitar 18 tahun atau berapa gitu ya, paling tidak kita harus memikirkan tabungan untuk membeli rumah dan sebagainya untuk kelak nyicil gitu istilahnya, lalu bisa untuk memikirkan membeli makanan keluarga kita kelak, lalu baju-baju yang lain gitu. Meskipun baju sekarang entah kenapa masuk ke dalam golongan tersier karena ya bagaimana ya, kebanyakan orang sekarang itu meskipun bajunya banyak di rumah itu langsung beli baju kalau kelihatan yang bagus dikit lah atau yang bagaimana gitu. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini mungkin saja terdiri dari uang bensin, lalu kuota, uang untuk tugas sekolah, dan lain sebagainya. Nanti juga diprioritaskan nomor 2. Nah, yang terakhir ini baru tersiernya. Tersier ini seperti untuk membeli sepatu, lalu pakaian tadi ya yang sebenarnya sekarang seolah-olah pindah ke sini karena ya itu sudah punya tapi ya masih beli-beli gitu, lalu ada HP dan lain sebagainya. Baik. Nah, poin keempat adalah mulai menabung untuk dana pensiun. Dana pensiun ini nanti bisa digunakan ketika kita menjalani hari tua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ketika kita tua, apakah finansial kita tercukupi atau tidak, kan ya itu semua tidak bisa direncanakan dan tidak kita ketahui sekarang. Oleh karena itu tidak salahnya untuk mengantisipasinya mulai dari sekarang dan menyiapkan hal-hal ini. Baik, terima kasih. Seperti yang Anda tahu, kesimpulan dari tadi semua adalah kita harus menabung untuk kebebasan finansial kita. Dan ya sesuaikan anggaran-anggaran tadi agar yang primer terpenuhi, lalu sekunder, lalu tersier. Seandainya di rumah itu masih ada misal bajunya masih bagus, laptopnya masih bagus, HP-nya masih bagus, dan sepatunya juga masih bagus ya. Untuk beli mungkin bisa dipikir-pikir dulu kapan waktunya yang tepat untuk beli dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Devilia. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Untuk partisipan boleh tanya-tanya.
Dan untuk partisipan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share di sesi chat. Tubuh. Tidak ada pertanyaan? Untuk Bu Nur Aini, Bu Endi, kalau ada yang ditanyakan untuk materi yang habis disampaikan. Baik, ada pertanyaan dari Bu Fajar, saya bacakan. Bagaimana agar generasi muda tidak hidup boros? Nah, silakan Devilia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Fajar Pratiwi, bagaimana agar generasi muda tidak hidup boros? Itu caranya bisa dilihat pada poin tadi. Ketika saya menyinggung tentang YOLO dan FOMO, prinsip atau mindset generasi muda zaman sekarang yang hanya bertumpu pada dua prinsip itu. Karena sebagian besar remaja sekarang itu ya kebanyakan hanya memikirkan pertama prinsip mereka hanya hidup satu kali, dan yang kedua mereka takut ketinggalan gaya. Nah, langkah pertama yaitu untuk mengubah prinsip tadi. Intinya ya, meskipun kita hidup sekali, kita tidak harus untuk menghabiskan semua jatah kita untuk keperluan experience spending. Dan meskipun kita ketinggalan zaman atau apapun itu, bukanlah akhir segalanya. Kita masih bisa melakukan banyak hal meskipun kita ketinggalan zaman atau tidak mengikuti tren dan lain sebagainya, seperti mulai menganggarkan kebutuhan, lalu ada mempersiapkan dana investasi, lalu dana pensiun. Seperti tadi itu harus diperhatikan bagaimana cara kita mengatur finansialnya. Intinya ya bikin rencana dulu, lalu kita mulai satu persatu, tapi poin pentingnya adalah untuk mengubah mindset tersebut. Baik, silakan moderator Dani. Baik, untuk Bu Fajar itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan Anda dari Devilia. Untuk partisipan yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akan kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke host untuk Daniel. Silahkan untuk hostnya, tolong. Oke. Mohon maaf untuk tadi. Ada pertanyaan dari Mas Zaki untuk Devilia. Tips untuk menabung itu apa ya? Tolong Devilia dijawab. Baik, tips menabung. Oke. Kalau saya sendiri, misalnya saya ya hanya dengan menyisihkan uang, misal jatah bulanan gitu ya. Kita jatah bulanan 800.000 atau seberapa gitu. Lalu kita anggarkan berapa persen untuk apa saja. Misalnya tadi 50% untuk makan dan uang bensin, lalu yang 30% untuk tugas sekolah, lalu bisa, dan ini tadi 5% atau 10% itu digunakan untuk menabung. Memang ya awalnya jumlahnya memang sedikit, tapi ya istilahnya ada berbahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu, nanti ya menabungnya akan semakin bertambah banyak gitu. Kita tidak usah mengeluarkan banyak biaya untuk menabung sekaligus, itu tidak perlu, karena mungkin nanti bisa keberatan atau malah menjadi malas menabung gitu. Intinya kita rutin, entah itu bilangannya sedikit atau sedang, kalau lebih bagus tapi ya tidak apa-apa gitu.
menyisihkan uang sedikit demi sedikit dan rutin untuk ditabung. Baik, itu menurut saya. Silakan Saudara Dani. Ya, itu tadi jawaban dari Devilia untuk pertanyaan Mas Zaki. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh pertanyaan yang agak melenceng. Saya beri waktu 5 menit untuk memberikan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Endi Dwi Aditya. Untuk Devilia, saya bacakan pertanyaannya. Dana darurat tadi boleh digunakan untuk apa saja? Silahkan Devilia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ini tadi soal dana darurat ya. Dana darurat ini dari istilahnya saja sudah kita ketahui untuk keperluan yang sifatnya darurat. Kita tidak bisa memprediksikan masa depan seperti apa. Ya, intinya kita juga ingin sehat terus atau selamat terus gitu. Tapi ya bisa saja semuanya bisa terjadi seperti kecelakaan atau tiba-tiba ada penyakit, lalu ada bencana alam, kebakaran atau lain sebagainya, misal uang kita dicuri gitu. Nah, fungsi dana darurat ini untuk menggantikan keperluan uang sebagai penggantinya gitu. Ini nanti bisa digunakan untuk ya misalnya kita terpuruk gitu, tidak ada uang, tidak ada makanan atau apa, kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk keperluan itu. Baik, menurut saya begitu. Silakan Saudara Dani. Baik, itu tadi jawaban dari Devilia untuk pertanyaan Bapak Endi. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akan alihkan ke host. Silakan hostnya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih untuk moderatornya dan presenternya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya untuk meeting kali ini sudah selesai. Jangan lupa nanti akannya diisi terlebih dahulu dan ya, dan kami mohon maaf bila ada salah atau ada kurangnya masuk ke channel yang kami terima. Dan ya, kiranya sekian. Terima kasih.
Aduh, tak kira kelas apaan. Kita iki mau wis ke anu to.